Malam semua dapat petunjuknya tentang satu nyawa tapi bisa menggerakkan jutaan orang. Kenapa bisa seperti itu? Kita nih, kalau Islam ya ada yang namanya kurban, yaitu mengorbankan hewan sapi, kambing. Untuk apa? Untuk kita itu mungkin berbagi dengan orang lain, bersedekah. Tapi orang jahat itu nggak segan-segan mengorbankan nyawa manusia. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang dia inginkan, entah itu harta, kekayaan, jabatan, kesaktian. Makanya disebut tumbal. Karena bapak ojeknya itu meninggal, jadi dia itu otomatis sudah berkorban nyawa. Dia jadi korban ketidakadilan. Dia jadi korban dari kejahatan dari orang-orang korup itu. Jadi di situ letak pengorbanannya. Dan setelah dimakamkan, jasadnya diterima bumi, berarti sudah seperti membuka gerbang revolusi atau perubahan. Ini kalau kita menilai dari sisi yang spiritual ataupun yang nggak terlihat. Dan itu membuktikan bahwa kematian beliau nggak akan sia-sia. Dan kita dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana beliau meninggal. Jadi itu akan lebih mengena di hati kita, perasaan kita, membangkitkan jiwa kita yang selama ini mungkin tidur, nggak punya empati, nggak punya rasa kasihan. Tapi ketika kita itu dihadapkan, diperlihatkan bagaimana saudara kita meninggal dalam keadaan seperti itu, otomatis otak kita akan berpikir, hati kita akan tersentuh. Makanya bisa menggerakkan jutaan orang. Dan ini menjadi tamparan untuk pemerintah Indonesia yang korup. Kalau dulu 98, 65 mungkin nggak ada media sosial, hanya lewat koran. Jadi antara orang satu dengan orang lain terhubung itu butuh waktu yang lama, nggak secepat sekarang. Tapi karena ada media sosial, HP itu bisa jadi barang putih nih untuk satu kejadian, dan kita lebih cepat terkoneksi. Mungkin dalam hitungan detik kita udah bisa melihat peristiwa yang ada di Surabaya, di Palembang, di Jakarta, di Jogja, dan kita bisa terkoneksi satu sama lain. Kita bisa terhubung satu sama lain untuk saling melindungi atau kita berbagi pesan. Ini jadi kalau kalian bisa lihat bahwa yang meninggal kemarin, kita itu bisa tahu, bisa kita lihat jasadnya dikuburkan dengan layak. Tapi korban yang 98 banyak yang nggak ditemui, banyak yang hilang. Karena apa? Karena dulu nggak ada handphone ataupun nggak secanggih semodern sekarang ini. Kalau sekarang mungkin kita mukuli orang atau kita dipukul aja kita bisa terlihat di kamera dan itu bisa dijadikan barang putih. Ini bedanya demo sekarang dan demo yang dulu. Dan ini berpengaruh pada kehidupan kita, bahwa selama ini kita dibuktakan mungkin dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Makanya banyak sekali para pejabat yang ngomong ngawur. Dia merasa punya kekuasaan paling tinggi. Nah, kalian perlu ingat, kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat. Kekuasaan tertinggi bukan ada di presiden, di DPR, di parpol, ataupun di ketua partai. Tapi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Rakyat kalau udah marah, ya seperti itu, semua dihancurkan. Nggak ada gunanya bagi rakyat kecil itu. Kenapa? Karena rakyat kecil itu udah terbiasa hidup
kekurangan, udah biasa hidup miskin ataupun mungkin udah terbiasa hidup sendiri ataupun jadi orang yang single ataupun papa kedana. Jadi nggak ada pengaruhnya tuh, harta berlimpah dan sebagainya. Berbeda dengan kalau pembisnis, takut bisnisnya nggak maju atau takut bangkrut. Orang pejabat ya takut jabatannya hilang, ataupun partai politik ya takut nggak ada pemilihnya nanti. Nah, berbeda dengan orang kecil. Orang kecil kalau udah marah nggak inget apa-apa, nggak peduli apa-apa. Kenapa? Karena memang dia nggak punya apa-apa. Bahkan ketika dia mati pun dia nggak takut. Karena apa? Ya karena dia sendiri udah tahu akibatnya apa yang akan terjadi. Berbeda dengan pejabat, pembisnis dan lainnya. Banyak yang ditakutkan, takut miskin, takut hilang harta, takut kehilangan keluarga, takut semuanya. Berbeda dengan orang kecil seperti kita ini. Kita udah terbiasa sendiri, pekerja keras, udah terbiasa pemberani, jadi nggak takut apapun. Jadi kalau kalian musuhi rakyat kecil, ya salah besar. Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Kalau rakyat marah, itu lebih berbahaya lagi. Kalau rakyat udah marah, dia nggak peduli tuh. Apapun yang akan dihadapi ataupun di depannya pasti diterjang. Ini berbeda dengan pejabat atau yang lainnya itu, yang takut ini itu. Tapi rakyat kecil, pemberani, nyawa hilang aja nggak bakalan takut. Itu kenapa? Kekuasaan tertinggi itu pada rakyat, bukan pada DPR, bukan pada politik ataupun presiden. Karena rakyat kalau udah marah nih, habis sekalian dihancurkan, nggak tanpa sisa. Kalau rakyat marah, minta DPR bubar ya bubar. Kalau rakyat marah minta presiden turun, dia turun. Nggak ada cerita rakyat marah kok malah tahluk sama bela. Ya nggak ada. Rakyat kecil itu kekuasaan tertinggi. Pejabat itu hanya wakil. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau rakyat udah bilang DPR bubar, ya DPR bubar beneran. Makanya gedung-gedung DPR-nya dibakar. Itu kalau para pejabat, para partai politik dan sebagainya penakut, rakyat kecil itu mana ada takutnya. Karena udah terbiasa jadi pemberani. Jangankan harta, nyawa pun bakal dikasih. Ini makanya kalau pejabat korup mengorbankan nyawa rakyat kecil, ya itu hanya akan bikin murka rakyat kecil aja. Nyawa manusia itu lebih berharga dari harta, dari apapun. Yang perlu kalian tahu. Jadi ketika udah ada korban nyawa manusia, ya sudah, itu seperti membangkitkan amarah ataupun rasa ketidakadilan di dalam diri setiap manusia. Bahwa setiap manusia itu hasilnya adalah nyawa. Hanya orang-orang jahat, orang tamak, rakus, serakah, gila yang mengorbankan nyawa orang lain. Selamat sore, selamat malam.